Oke guys, welcome back to Cakra Divara Enkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 Jusui Taman episode ke-141. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana dengan rencana prank Yan Zhaoze menipu Antek Dajjal Sekte Roh Kudus, Yuho pun berhasil menyelamatkan Tangya dari tangan Sekte Roh Kudus dan mengasingkannya ke dalam pesawat mayat hidup agar tidak bisa ditemukan. Sayangnya ketua Sekte Tang itu sudah terinfeksi oleh racun kegelapan yang telah sangat parah, di mana untuk memulihkannya akan membuat vitalitas hidup Tangya turut terkikis bersama dengan racun. Dengan bantuan pisau penjaga kehidupan, Yuho bisa mempertahankan sebagian kecil vitalitas hidup Tangya sehingga bisa bertahan sampai dengan 1 tahun ke depan. Namun selama waktu itu mereka harus menemukan Kaisar Biru Perak untuk membangkitkan garis keturunan roh pelindung Tangya agar hidupnya bisa berlanjut. Nah, di episode kali ini kita akan melihat akan terjadi setelah Tangya dibawa balik kampung ke Sekte Tang, Xiaobai yang mengalami kesengsaraan surgawi, sampai dengan Yuho yang harus mengikuti festival cinta Dewa Laut sekali lagi. Waduh, apakah Neng Wutong bakal ngamuk? Langsung aja kita terobos. Oke, jadi setelah berhasil dimurnikan dari sebagian besar racun kegelapan, Tangya yang masih dalam kondisi lemah dan tidak memiliki banyak vitalitas kehidupan dibawa kembali ke kota Shrek, tepatnya ke markas besar Sekte Tang. Kembalinya Tangya membuat BB Auto nge-sad boy karena dia mengingat betapa besar keinginan kekasihnya di masa lalu untuk membangun kembali kejayaan Sekte Tang. Saat ini keinginan besar itu hampir bisa diwujudkan, dan karena itulah BB berharap kalau Tangya akan segera mendapatkan kembali kesehatannya sehingga bisa memimpin sekte ini menuju kejayaan seperti apa yang gadis itu inginkan. Tepat ketika itu Tangya dengan setitik kesadaran tampak begitu terenyuh melihat gerbang Sekte Tang, seolah ada harapan besar yang tengah menyeruak dari dalam hatinya. Ya, meskipun Tangya memang sudah bisa mendapatkan sedikit kesadaran, sekali lagi kondisinya masih sangat lemah, dan karena itulah mantan gadis suci Sekte Roh Kudus itu hanya bisa terbaring seharian di ranjang sehingga teman-temannya berjaga bergantian. Ya, kurang lebih sama kayak pas Yuho bengek berepisode-episode lalu lah. Meskipun kesehatan Tangya memang harus diperhatikan, Yuho masih menyempatkan diri untuk membicarakan hal lain dengan anggota Sekte Tang, utamanya tentang apa yang dia temukan selama menyamar menjadi Jiamian dan menyusup ke dalam camp militer Sekte Roh Kudus. Dari apa yang dilihat oleh kekuatan Sekte Roh Kudus masih jauh lebih besar, dan karena itulah mereka harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan anggota-anggota Sekte Tang. Nah, dari pengalaman membantu Tangya memurnikan racun, Yuho juga masih terus mempelajari kitab-kitab obat serta kitab racun yang ditinggalkan oleh Mimin Tangsan dan menemukan bahwa banyak bahan obat yang sifatnya saling melengkapi sehingga efeknya akan jauh lebih besar ketika dipadukan menjadi pil obat. Dari sanalah Yuho berpikir untuk mulai memurnikan beberapa pil obat yang nantinya dapat diberikan pada anggota Sekte Tang guna meningkatkan kultivasi mereka. Ketika lagi membicarakan tentang pil obat, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Bu Guru Joy dan Pak Guru Fan Yu di dalam aula pertemuan. Dan begitu melihat muridnya yang hobi ngeboib mulu tersebut, Yoi langsung mengingatkan apakah Yuho sudah menyelesaikan prosedur kelulusannya. Yuho langsung dibuat terbata-bata ketika mendengar teguran Joy yang masih lanjut ngerosting ketika menyebut anggota Pavilion Dewa Laut yang terhormat ternyata belum lulus dari akademi. Yuho mengedarkan pandangan ke 7 monster Shrek lainnya, namun semuanya hanya bisa bergedik prihatin karena memang di antara mereka hanya Yuho lah yang belum secara formal mengikuti ujian kelulusan. Belum cukup dengan masalah kelulusan, Joy kini menekan Yuho yang lagi ngejomblo untuk mengikuti festival cinta Dewa Laut, di mana permintaan itu auto ditolak mentah-mentah karena Yuho sudah memiliki Wando. Joy paham bahwa muridnya satu ini sudah cinta mati kepada Wang Dong'er, namun aturan akademi memang mewajibkan seluruh murid yang masih jomblo untuk mengikuti festival.
Ditekan sedemikian rupa dengan guru akademi pertama yang mempercaya dirinya, Yuho pun tidak punya pilihan kecuali menurut dan akhirnya setuju untuk mengikuti Festival Dewa Laut meski hanya formalitas sebelum nantinya mengambil ujian kelulusan. Nah, balik lagi ke fokus utama Yuho saat ini, dia tengah mengurung diri di dalam aula demi mempelajari kitab obat dan racun tangsan dan langsung praktek memunikan pil obat dengan tungku pemunian yang dimiliki sekte. Yuho tampak begitu serius, namun begitu Suan Jiwen lewat di depan pintu, kepala aula alat pembimbing roh sekte Tang itu hanya bisa geleng-geleng dan langsung tahu kalau muridnya telah melewatkan sesuatu yang penting dalam kegiatannya. Dan benar saja apa yang dipikirkan Suan Jiwen, karena belum juga dia memberitahu apa yang salah, tungku pemunian yang Yuho gunakan sudah meledak dan membuat hampir seisi aula hancur lebur. Suan Jiwen langsung mengetuk kepala. Yuho gemas ketika bertanya apakah pemuda itu sudah melupakan ilmu yang dia ajarkan. Yuho hanya bisa bengong sehingga Suan Jiwen pun mengingatkan bahwa tungku obat juga merupakan alat pembimbing roh dan tungku yang saat ini Yuho gunakan sangat jauh dari cukup untuk memunikan sebuah obat berkualitas. Apabila Yuho ingin usahanya memunikan obat berhasil, maka Yuho harus menciptakan sebuah tungku level 9 yang memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk memunikan obat berkualitas tinggi. Singkat cerita, dua guru dan murid yang sama-sama seorang master pembimbing roh tingkat tinggi itu tenggelam dalam perancangan tungku pemunian obat level 9 dan sama sekali tidak mempedulikan apa yang ada di sekitar mereka sampai membuat He Sheito dan Xiao Xiao hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan tabiat dua makhluk ambis tersebut. Baru setelah menghabiskan berhari-hari begadang jangan begadang, Yuho dan Suan Jiwen pun berhasil menyelesaikan desain rancangan tungku pemunian level 9, di mana meskipun jalan untuk benar menciptakan tungku itu masih panjang, otak dan tenaga mereka sudah sangat terkuras sampai Suan Jiwen langsung terlelap dalam tidur pulas. Yuho memutuskan untuk memberikan waktu gurunya beristirahat sebentar dan keluar dari aula alat pembimbing roh untuk memenuhi janjinya kepada Joy, yaitu mengikuti perhelatan Festival Cinta Dewa Laut. Tapi sebelum Yuho benar-benar keluar dari sekte Tang dan menuju Danau Shrek untuk mengikuti Festival Cinta Dewa Laut, terdengar suara panik dari dalam lautan spiritualnya ketika Sunu meminta Yuho untuk segera masuk ke dalam pesawat mayat hidup. Betapa terkejutnya Yuho ketika masuk ke dalam gerbang neraka dan menyaksikan bahwa pesawat mayat hidup dalam kondisi porak-poranda akibat dari kesengsaraan surgawi yang saat ini sedang memburu Shobai. Yuho dapat melihat sendiri bagaimana ganasnya kesengsaraan surgawi yang bahkan tidak dapat diisolasi oleh pesawat mayat hidup yang merupakan ciptaan setengah dewa seperti Abah Yelai Kesi. Sunu menjelaskan bahwa Shobai sudah melewati dua kesengsaraan surgawi sebelumnya dan kesengsaraan ketiga ini jelas akan jauh lebih kuat dibanding kesengsaraan terdahulu. Kalau pesawat mayat hidup hancur, ya udahlah ya, tapi kalau Shobai sampai kehilangan nyawanya karena kesengsaraan surgawi, Sunu pasti akan sedih dan Yuho tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Karena itulah ketika Shobai sudah tidak sanggup menerima gempuran petir selanjutnya, Yuho tanpa pikir panjang langsung melemparkan diri sendiri yang membuat para roh jiwanya auto panik hingga Tiba-tiba sebuah cakar merah darah merobek ruang di dalam pesawat mayat hidup dan langsung menahan gempuran kesengsaraan petir itu untuk melindungi Yuho. Ya, cakar kemerahan yang sedang dipenuhi luka berdarah itu merupakan milik penguasa hutan pertarungan bintang, siapa lagi kalau bukan sang dewa binatang buas Ditian. Ditian auto ngomel ketika menyebut Yuho benar-benar nyari mati kalau berniat menghadapi kesengsaraan surgawi dengan tubuh manusia lemahnya. Tapi Ditian yang udah OTW ngamuk tiba-tiba saja terdiam saat menyadari bahwa tempat di mana dia berada sekarang bukanlah benua Doluo, melainkan sebuah dimensi paralel yang juga tidak dia kenal. Merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan tentang pesawat mayat hidup kepada Ditian, Yuho lebih dulu meminta pencerahan pada monster roh yang sudah hidup lebih dari 800 tahun itu tentang bagaimana cara mengatasi bencana surgawi yang saat ini dialami oleh Shobai. Ditian mengamati kondisi Shobai dan tidak menahan diri sama sekali ketika memberitahu bahwa saat ini Yuho tidak bisa melakukan apa-apa karena inti roh Raja Beruang Es itu sudah hancur lebur sehingga tidak akan bisa lagi menahan gempuran bencana surgawi selanjutnya.
Ya, intinya dapat disimpulkan kalau Shobai tidak akan bisa melewati bencana surgawi karena bagaimanapun bencana surgawi merupakan kondensasi hukum surga dan bumi hanya bisa berhenti ketika seekor monster roh berhasil melewatinya. 我必须救下小白。 Meskipun sudah mendengarkan penjelasan Ditian sedemikian rupa, Yuho masih bersikuku untuk menyelamatkan Shobai dan karena itulah Ditian kemudian menyebutkan bahwa satu-satunya cara agar Raja Beruang Es itu bertahan hidup adalah berubah menjadi roh jiwa Yuho. Yuho agak terkejut ketika mendengar perkataan Ditian karena dia sama sekali tidak ingin memanfaatkan situasi tidak menyenangkan ini untuk memaksa Shobai menjadi roh jiwanya dan akan menunggu sampai Raja Beruang itu sembuh untuk memutuskan sendiri. Namun tepat ketika mendengar itu Shobai justru dengan sukarela berkata bahwa dia bersedia menjadi roh jiwa Yuho karena dia juga sadar tidak akan bisa melewati bencana dan menjadi roh jiwa justru akan membuatnya terus bersama Yuho maupun emaknya. Pernyataan Shobai itu juga turut diperkuat oleh Sunu yang meyakinkan Yuho bahwa Shobai memang bersedia dari dalam hatinya dan memohon agar prosesi pengikatan jiwa segera dilangsungkan sebelum anak punguknya itu lebih dulu dipindahin ke alam lain oleh kesengsaraan surgawi. Ditian yang juga melihat keyakinan Shobai mempersilahkan Yuho untuk memulai ritual pengikatan jiwa sementara dia akan menahan kesengsaraan surgawi sampai proses tersebut selesai dilaksanakan. Karena sudah diyakinkan sedemikian rupa, Yuho pun bersedia untuk melakukan ritual dan memanggil pedang peramal bencana peninggalan Abah Yi untuk mengakuisisi roh jiwa kelimanya. Singkat cerita, proses pengikatan jiwa pun dimulai dan Yuho yang udah khotam dengan ritual ini jelas mampu menyelesaikannya dengan cepat meskipun situasi di sekitarnya benar-benar mencekam. Akhirnya Shobai pun secara resmi menjadi anak kos kelima Yuho sekaligus juga cincin ke-8 untuk roh pelindung permaisuri kalajengking es miliknya. Ditian hanya bisa tertegun sekali lagi ketika melihat begitu banyak monster roh tingkat tinggi bersedia menjadi roh jiwa Yuho dan hal itu membuatnya semakin yakin kalau pemuda itu memang bukanlah manusia biasa sehingga harus dibuat tinggal di benua dolu selama-lamanya. Begitu Shobai berhasil diekstrak menjadi roh jiwa, bencana surgawi yang kehilangan target pun perlahan mereda dan sang Raja Beruang Es tampak begitu menyukai wujud barunya. Tapi ternyata... Tapi ternyata sebuah hal tidak masuk akal tiba-tiba terjadi ketika tubuh fisik Raja Beruang Es yang sebelumnya sudah mati malah hidup lagi dan berusaha menyerang Yuho kalau Shobai tidak buru-buru menyadarkan diri dan berusaha untuk mengendalikan tubuh fisik itu kembali. Untungnya upaya Shobai untuk mengendalikan tubuh fisiknya berhasil dan roh jiwa kelima Yuho itu malah kesenangan karena merasa memiliki dua tubuh di waktu yang sama. Sementara itu Yuho malah merasakan ada energi aneh yang sedang berkumpul di tubuh fisik Shobai di mana kemungkinan besar energi aneh itu sisa jiwa di tubuh aslinya yang beresonansi dengan dimensi hingga akhirnya mengubah sang Raja Beruang Es menjadi mayat hidup. Ditian yang sudah tidak bisa menahan rasa penasaran segera menagih penjelasan kepada Yuho tentang dari mana pesawat mayat hidup ini berasal. Karena sudah menerima bantuan dari Ditian entah untuk keberapa kalinya, Yuho pun dengan jujur menjelaskan bahwa pesawat mayat hidup ini merupakan warisan gurunya Ilai Kesi yang juga dikenal sebagai dewa sihir kematian dari dunia lain. Sekarang Ditian sedikit banyak paham kenapa Yuho memiliki begitu banyak hal luar biasa di mana keluar biasaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari gurunya yang juga merupakan sosok luar biasa. Karena itulah Ditian meminta Yuho menjaga hidupnya agar sihir kematian bisa diwariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Karena masalah Shobai telah diselesaikan, Tian Meng pun berkata bahwa mereka bertiga akan mengurus anak kosan baru ini dan meminta Yuho untuk segera keluar dari pesawat mayat hidup mengingat festival cinta Dewa Laut akan segera dimulai. Yuho tidak membantah dan bergegas menuju Danau Shrek yang sekarang sudah dipadati oleh banyak orang yang entah mengikuti ataupun sekedar menonton festival cinta Dewa Laut. Seseorang membagikan selembaran festival yang auto membuat Yuho semakin nge-sad boy karena siluet yang menjadi cover selembaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya bersama Ayang Wandong di festival sebelumnya. Yuho berusaha menepis kerinduan sebelum kemudian merasa lapar dan melipir ke kantin akademi yang mempertemukannya dengan beberapa kawan lama.
Edian, wah ya lo, ada yang nunggu Wutong muncul nggak nih? Kira-kira akankah Wutong yang harusnya udah mendapatkan kembali ingatan Wang Doeng akan muncul di tengah festival cinta Dewa Laut dan mengulang momen romantis mereka di masa lalu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.